yang rahasia? Ukuran rahasia tentu harus berbasis undang-undang dong. Nggak bisa penguasa main mengklaim ini rahasia, ini enggak. Itu namanya sewenang-wenang, ya kan? Basis kita ada di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia adalah terkait bidang pertahanan keamanan untuk, saya bacakan nih Mas biar detail, ya kan? Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Tadi Mas sudah menyebut sebagian. Pengamat militer dan pertahanan Al-A'raf, ia mengatakan ada data pertahanan yang tidak harus dirahasiakan. Data pertahanan yang semestinya tidak dirahasiakan, misalnya terkait rencana dan realisasi anggaran pertahanan hingga pengelolaan personil, kebijakan pertahanan, pengelolaan personil, pengelolaan pengadaan dan offset, kemitraan publik swasta di sektor pertahanan, hingga keterlibatan personel dan aset di aktivitas ekonomi tidak menjadi rahasia. Jadi levelnya di strategi, taktik, operasi. Terkait dengan anggaran yang diungkapkan oleh Pak Ganjar, nggak ada yang rahasia. Pak Prabowo harus menjawab itu. Terkait dengan postur juga sama. Terkait dengan keterlibatan pihak ketiga, PT TMI, itu bukan rahasia. Harus dijawab oleh Pak Prabowo apakah benar ada permainan, dugaan permainan pihak ketiga yang menimbulkan ketidaktransparan sektor pertahanan tinggi. Kita pengen tentara kita kuat. Siapa yang pengen tentara? Semua pengen tentara kuat, profesional, modern. Salah satu syarat utama supaya tentara kuat, hapus semua praktek penyimpangan dan korupsi di sektor pertahanan supaya prajurit punya pesawat yang kuat. Hal itu merespon pernyataan jubir calon presiden nomor urut 2, Daniel Simanjuntak, yang menyebut data soal pertahanan bersifat rahasia. Menurutnya, sektor pertahanan, apalagi di Indonesia, memiliki tingkat resiko korupsi yang tinggi. Alasan kerahasiaan, urgensi, dan atas nama kepentingan nasional telah menjadikan sektor ini rawan korupsi. Tiga rasionalitas itu sedikit banyak telah mengurangi keleluasaan ruang publik untuk mendapatkan informasi yang cukup terkait pertahanan. Sehingga pertanyaan Pak Anies itu baik, begitu juga sama pertanyaan Pak Ganjar. Menurut enggak, pertanyaan Pak Ganjar tentang angka alutsista itu juga penting. Kenapa Mas Daniel? Yang ngomong bicara buat target tidak tercapai itu bukan Pak Ganjar atau bukan Pak Anies, Pak Prabowo sendiri. Prabowo menyebutkan beberapa bulan lalu, mohon maaf, target MF tidak capai 100%, 76%, ya kan? Sehingga kemudian ini menjadi masalah. Itu menimbulkan bahan buat paslon 1 dan dia kok nggak tercapai Anda? Padahal jika melihat besaran anggaran pertahanan, akses publik terhadap informasi terkait pengadaan dan belanja pertahanan yang transparan dan akuntabel menjadi sesuatu yang esensial. Hal yang perlu dirahasiakan dapat mencakup misalnya berkaitan dengan strategi taktik militer dari personil hingga alutsista. Usai debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo menyentil pernyataan paslon lain yang menyebut bahwa pertahanan tidak bersifat rahasia. Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Prabowo berpikiran itu sangat lucu dan sangat tidak pantas untuk seorang pemimpin. Justru masalah pertahanan keamanan syarat dengan hal rahasia. Masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negara, untuk negarawan tidak boleh. Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin, ya. Namun pernyataan Prabowo tersebut dibantah oleh Mahfud MD yang juga pernah menjadi Menteri Pertahanan. Dan tidak semua yang ditanyakan tuh rahasia. Rahasia itu ada undang-undangnya yang disebut rahasia negara. Itu misalnya orang disersi, strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara. Kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik, bukan ngajak ngomong berdua bicara data.